Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani? Semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Nah sahabat tani, ketemu lagi di channel YouTube Hendri Tani. Bagi sahabat tani yang belum like dan subscribe, ayo like dan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Nah sahabat tani, kali ini saya ingin berbagi kepada sahabat tani semua bagaimana cara mengendalikan gulma cukup satu kali aplikasi dalam satu musim. Ya, ingat, cukup satu kali aplikasi dalam satu musim. Di sini ada yang bertanya sahabat tani. Ini Mas Edi Kurniawan 6379 bertanya kepada saya. Ya, intinya beliau komen di uploadan video tentang bagaimana cara saya mengendalikan gulma ya sahabat tani menggunakan herbisida pembeku. Nah, di sini Mas Edi Kurniawan 6379 ini bertanya, enggak bertanya sih ya, komen, udah pernah 1 hektar aku kasih 10 bungkus tapi gak efektif, rumput banyak yang tumbuh. Ya intinya 10 bungkus sahabat tani, 10 bungkus gak efektif dan rumput masih tumbuh. Nah ini sebenarnya ada beberapa faktor ya. Ini cara aplikasinya, atau memang kondisi gulmanya, atau memang kondisi airnya, kondisi lahannya, dan yang lain-lain sahabat tani ya. Jadi banyak faktor ya. Tapi sebenarnya sahabat tani, ini standarnya cuma 3 bungkus ya. Herbisida yang saya upload pada waktu itu, herbisida pembeku itu cuma 3 bungkus dalam 1 hektar. Itu dosis anjuran dari perusahaan ya. 3 bungkus dalam 1 hektar. Dan saya menyarankan 5 bungkus ya. 5 bungkus, 4-5 bungkus dalam 1 hektar. Nah Mas Edi ini pakai 10 bungkus sahabat tani, tapi gulmanya masih banyak yang tumbuh, artinya nggak efektif. Nah di sini nanti perlu kita bahas beberapa step by step, tahapan-tahapan yang saya lakukan sahabat tani dalam mengendalikan gulma yang sangat efektif dan efisien. Ini sangat terbilang sangat murah sekali ya, murah, dan tanaman padi tetap sehat. Nah maka di sini saya ingin membahas tahapan-tahapannya itu sahabat tani. Cuman sebelum sampai ke sana, saya ingin memberikan gambaran secara umum kepada sahabat tani semua tentang apa itu herbisida, jenis-jenis herbisida berdasarkan cara kerja racun ya sahabat tani ya. Terus nanti yang poin ketiga yaitu jenis-jenis herbisida berdasarkan cara aplikasi penanganan gulma. Nanti yang poin keempat sahabat tani, pembahasan ini nanti akan fokus kepada herbisida pembeku dengan bahan aktif etil pirozulfuron atau pirozulfuron etil 10% atau 10 WP ya sahabat tani. Dan nanti yang poin kelima sahabat tani, cara aplikasi herbisida dengan merek dagang Tigol atau Satigol yang paling efektif sahabat tani. Jadi cukup satu kali aplikasi dalam satu musim tanam, selesai. Nah kayak gitu ya teman ya. Terus yang poin keenam, penanganan berdasarkan kondisi gulma ya. Penanganan tadi berdasarkan kondisi gulmanya ya sahabat tani. Selanjutnya sahabat tani, sasaran gulma. Terus yang terakhir yang ke-8 yaitu dosis minimal dalam 1 hektar apa. Nah sahabat tani ya, jadi tadi beberapa poin yang akan saya jabarkan pada video kali ini agar sahabat tani nanti ketika aplikasi pengendalian gulma tanaman padi sawah per 1 hektar cukup 1 kali aplikasi dalam 1 musim. Nah perlu diketahui sahabat tani, bahan aktif etil pirozulfuron atau pirozulfuron etil 10% itu sebenarnya kalau kita tepat dalam pengaplikasian itu mampu menekan kondisi gulma itu sampai 40 hari sahabat tani. Jadi 40 hari kondisi sawah kita sangat aman sekali dari serangan atau pertumbuhan gulma. Nah, di sini saya ingin membahas dulu apa itu herbisida. Herbisida di sini adalah sebuah pestisida ya sahabat tani ya, yang digunakan untuk mengendalikan atau membunuh gulma atau tanaman liar yang dapat mengganggu tanaman atau budaya tanaman utama seperti padi, jagung, kedelai. Nanti kalau pohonan tinggi seperti kopi ya, sawit ya, intinya gulma-gulma yang atau tanaman-tanaman liar yang ada di sekeliling tanaman budidaya ya sahabat tani. Nah cuman pada kali ini saya akan fokus pada tanaman padi ya sahabat tani ya. Jadi itu tadi ya pengertian mengenai herbisida. Jadi herbisida itu adalah sebuah pestisida sahabat tani yang digunakan untuk mengendalikan atau membunuh gulma ya, tanaman liar. Ingat, itu yang dimaksud dengan herbisida. Nah nanti sahabat tani, jenis-jenis herbisida yang poin kedua ya, jenis-jenis herbisida. Ini ada 4 poin sahabat tani. Nah ini saya bahas sangat cepat sekali. Poin-poinnya nanti saya akan fokuskan kepada tentang bagaimana aplikasi pengendalian
rumput atau gulma yang ada di sawah ya sahabat tani ya. Nah, poin yang kedua, jenis-jenis herbisida berdasarkan cara kerja racun. Yang pertama sahabat tani, selektif, non selektif, sistemik, dan kontak. Selektif sahabat tani, apa itu selektif? Herbisida ini mampu membunuh gulma tertentu ya, sedangkan tanaman budidaya aman. Nah, jadi nanti sahabat tani kalau beli herbisida itu ada herbisida selektif. Jadi artinya ketika kita lakukan penyemprotan pada tanaman padi di sawah kita, tanaman padi tetap aman, gulma mati. Jadi seperti sahabat tani ya. Nah, yang kedua sahabat tani, ada herbisida non selektif. Artinya sahabat tani ini mampu membunuh semua termasuk tanaman budidaya. Jadi jangan sampai salah nih sahabat tani dalam memilih herbisida berdasarkan cara kerja racun. Yang kedua, sistemik. Nah, sistemik ini sahabat tani ini mampu membunuh semuanya. Artinya ketika daun terkena racun, maka sampai akar-akarnya dia akan mati sahabat tani, tuntas, selesai ya. Cuman polanya lambat. Dan yang terakhir yaitu kontak. Ini hanya membunuh bagian tanaman yang terkena oleh herbisida ya. Cuman kalau dosisnya banyak, ini mampu membunuh semuanya. Jadi seperti sahabat tani ya. Jadi ada 4 jenis herbisida berdasarkan cara kerja racun ya. Selektif, non selektif, sistemik, dan kontak. Dan yang selanjutnya sahabat tani, poin ketiga, jenis herbisida berdasarkan cara aplikasi penanganan gulma ya. Yang pertama, pratumbuh dan purna tumbuh sahabat tani. Nah, ini sahabat tani perlu diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai salah sahabat tani, karena sahabat tani nanti akan menjumpai herbisida pratumbuh dan purna tumbuh. Khusus pratumbuh juga ada yang khusus purna tumbuh, dan ada khusus yang dua-duanya. Bisa digunakan untuk pratumbuh dan purna tumbuh sahabat tani. Apa itu pratumbuh? Pratumbuh artinya sahabat tani, atau sering kita sebut dengan pembeku biji. Yang selanjutnya sahabat tani yaitu purna tumbuh. Nah, untuk purna tumbuh sahabat tani, ketika aplikasi sahabat tani ini wajib 100% mengenai gulma dalam aplikasi penyemprotan. Oke sahabat tani ya. Tadi jenis herbisida berdasarkan cara aplikasi penanganan gulma. Yang selanjutnya sahabat tani. Nah, di sini sahabat tani ini akan fokus kepada menjawab pertanyaan lah ya, atau keluhan dari Mas Edi ya sahabat tani ya. Bahwasanya sahabat tani mengenai aktif etil pirazulfuron atau pirazulfuron etil sahabat tani 10% atau 10 WP nantinya. Nah, ini sahabat tani ini ada 2 merek dagang yang sering sekali kita temui atau kita jumpai di kios-kios pertanian ya. Yang pertama yaitu Satigul, yang kedua yaitu Tigul. Nah, 2 merek dagang ini sahabat tani, yang satu dari PL, yang satu dari FMC. Nah, ini sering sekali kita jumpai di kios-kios pertanian dan sering juga digunakan oleh para petani padi ya sahabat tani. Nah, artinya sahabat tani, herbisida ini bukan lagi herbisida yang asing di kios-kios pertanian atau yang digunakan oleh petani padi. Memang fakta di lapangan sahabat tani, ada petani yang menggunakan kedua herbisida ini tuntas, cukup 1 kali aplikasi dalam 1 musim. Ada yang 2 kali aplikasi dalam 1 musim. Terus ada juga yang memang nggak mati. Nah, ini semua memang tergantung pada kondisi teknis aplikasi sahabat tani ya. Kondisi teknis, kondisi alam, kondisi air, kondisi sawahnya, kondisi gulmanya ya sahabat tani. Nah, itu yang perlu dipahami sahabat tani. Satigul atau Tigul ini sahabat tani ini menyasar 2 gulma. Yang pertama gulma daun lebar dan teki. Dan pola kerja dari bahan aktif etil pirazulfuron atau pirazulfuron etil ini yang paling efektif ya sahabat tani. Ini digunakan sebelum gulma tumbuh atau pratumbuh. Nah, pertanyaannya, bisa nggak digunakan ketika gulma sudah tumbuh? Bisa ya. Cuman ini maksimal daun 3. Kalau daun 3 itu paling gulma masih 1 cm ya, 1 cm sampai 1,5 cm, maksimal 2 cm. Paling cuman segini Pak Tani. Ya. Tingginya gulma itu cuman segini. Nah, kalau gulma sudah segini, apalagi segini, nggak mati ya, nggak mati. Paling cuman segini, maksimal segini. Dan penyemprotan itu harus kontak mengenai gulma dan kondisi lahan. Ingat, kondisi lahan tidak boleh kering,
tidak boleh banyak airnya, tapi kondisi lahan harus macak-macak ya sahabat tani ya. Kondisi lahan macak-macak. Nah, poin yang selanjutnya sahabat tani yang akan kita bahas, cara aplikasi herbisida tikul dan satikul yang paling efektif. Nah, ada dua sahabat tani. Yang pertama, bisa dicampur dengan pupuk. Yang kedua, bisa dilakukan dengan cara penyemprotan ya sahabat tani. Nah, maka sahabat tani, kalau sahabat tani lihat video saya tentang bagaimana cara pemupukan tanaman padi, pemupukan tanaman padi itu wajib dilakukan. Untuk pemupukan yang pertama itu usia 7 hari sampai 15 hari. Nah, disinilah sahabat tani lakukan pencampuran herbisida pembeku ya, tikul maupun satikul. Nah, ini akan mampu menekan terjadinya pertumbuhan gulma yang cukup efektif sahabat tani. Oke ya, jadi sangat efektif sekali dalam mengendalikan gulma. Dan ini bisa menekan sampai 40 hari kemudian ketika sahabat tani mampu dan bisa mengatur kondisi air yang ada di sawah kita. Dan pada intinya sahabat tani, ketika sahabat tani sudah lakukan aplikasi pemberian herbisida ini ya, bisa dicampur dengan pupuk, bisa juga dilakukan dengan cara penyemprotan. Ketika sahabat tani sudah lakukan penyemprotan atau campur dengan pupuk herbisida tikul atau satikul, ternyata airnya hilang, artinya tanah itu kelihatan. Nah, inilah yang membuat sahabat tani, ini yang membuat gulma itu tumbuh kembali. Artinya nggak boleh, kondisi tanah itu harus tetap tergenangi oleh air sahabat tani, harus tetap tergenang oleh air sehingga akan menghambat proses pertumbuhan gulma selanjutnya. Nah, jadi sahabat tani, ketika sudah aplikasi herbisida ini, maka sahabat tani poin yang selanjutnya adalah menjaga airnya agar tidak hilang dari sawah kita. Artinya sawah kita tetap tergenangi oleh air ya sahabat tani. Sasaran gulma yaitu gulma daun lebar dan teki ya. Tadi sudah kita bahas mengenai gulma daun lebar dan teki, kan sahabat tani sudah paham tentang itu, apa itu kayak mana gulma daun lebar, kayak mana teki ya sahabat tani ya. Yang selanjutnya sahabat tani, penanganan berdasarkan kondisi gulma. Nah, ada gulma pratumbuh dan ada juga prapurna tumbuh ya. Kalau sahabat tani, saran saya sahabat tani lakukan pemberian herbisida ini yaitu ketika kondisi gulma pratumbuh, artinya belum tumbuh. Penanganan dalam kondisi ini, dalam kondisi gulma pratumbuh atau belum tumbuh sahabat tani, maka yang poin pertama kondisi lahan sahabat tani. Kondisi lahan wajib ada airnya 3-5 cm dari permukaan sawah, dan ini selalu terjaga sampai 40 hari ke depan setelah aplikasi herbisida ini sahabat tani ya. Ya, aplikasi ini sahabat tani bisa dicampur dengan pupuk atau dispray ya. Jadi sahabat tani, ketika kondisi sawah kita belum tumbuh gulma setelah pindah tanam tanaman padi kita, maka sahabat tani bisa lakukan penyemprotan atau dicampur dengan pupuk herbisida satikul atau tikul ini dalam awal-awal tanaman padi di usia 7 hari sampai 15 hari setelah tanam. Intinya kondisi gulma belum tumbuh atau pratumbuh. Oke sahabat tani ya. Dan ingat, kondisi air yang ada di sawah kita itu harus kita jaga sahabat tani. Kita jaga setelah aplikasi herbisida ini, kondisi air harus kita jaga minimal 40 hari ke depan atau sampai kondisi rumpun padi atau padi ini menutupi areal sawah. Dan ini adalah cara yang paling efektif dalam pengendalian gulma. Cukup 1 kali saja sahabat tani, cukup 1 kali aplikasi dalam 1 musim. Cuman sahabat tani juga perlu pahami, ketika aplikasi herbisida ataupun pemupukan atau yang lainnya sahabat tani, pastikan kondisi tanah, kondisi air netral 5,5 sampai 7,0. Ini adalah wajib ya. Wajib ini artinya harus dikondisikan. Kenapa sahabat tani? Karena sahabat tani ketika melakukan penyemprotan atau pemupukan ketika kondisi pH tidak normal, ini akan mengurangi cara kerja daripada pupuk dan obat ya sahabat tani ya. Artinya tidak efektif artinya tidak maksimal ya sahabat tani ya. Yang selanjutnya sahabat tani, ketika kondisi gulma sudah tumbuh atau purna tumbuh ya sahabat tani ya, gimana cara mengatasinya? Nah,
ketika sahabat tani kondisi gulma di sawah kita sudah tumbuh maksimal daun 3, kalau panjangnya paling cuman segini, nah itu ya segini, nah nih 1 cm atau 1,5 cm atau 2 cm. Ingat, nggak boleh segini, nggak boleh, tapi cuman segini. Nah, itu masih bisa diatasi sahabat tani. Yang pertama, kondisi lahan tidak boleh kering, kondisi lahan harus macak-macak, tidak boleh terlalu banyak air. Yang selanjutnya, cara aplikasinya harus disemprot ya. Ini yang paling efektif, disemprot dan mengenai gulmanya ya sahabat tani. Makanya saran saya tadi, lebih bagus penggunaan herbisida ini diaplikasikan sebelum gulma tumbuh, karena kita akan menghemat tenaga, menghemat waktu, dan lebih mudah dalam aplikasi. Selanjutnya sahabat tani, yang poin yang ketiga, kondisi air. Ingat, kondisi air tetap terjaga selama 40 hari ke depan setelah aplikasi penyemprotan herbisida ini. Air ini dimasukkan ke sawah yaitu setelah 3 hari aplikasi herbisida. Artinya sudah ada indikasi gulma itu lahir. Baru kita masukkan air di sawah dan air ini terjaga selama 40 hari ke depan. Dan ini nanti apakah ada gulma yang masih tumbuh Mas Henry? Pasti ada, yaitu gulma yang tidak kena semprot ya, yang tidak kena semprot. Jadi kan kita ini nyemprot padi sahabat tani, nyemprot gulma, pasti ada yang tidak kena semprot ya, pasti ada. Dan itu nggak mati sahabat tani ya, itu nggak mati karena dia tidak terkena kontak langsung. Sahabat tani, apakah ketika kondisi gulma ini sudah tumbuh bisa dicampur dengan pupuk? Bisa sahabat tani, bisa. Cuman saran saya dosis ditambah. Saya 5 bungkus sudah efektif ya dalam pengendalian gulma sahabat tani. Nah sahabat tani, tadi Mas Edi bertanya ya, beliau tuh pakai 10 bungkus dan nggak mati. Jadi banyak faktor ya, bisa tanah, kondisi gulma, kondisi air ya, kondisi cuaca, dan yang lain-lain sahabat tani. Jadi ini menjadi faktor-faktor kenapa gulma itu susah diatasi. Sahabat tani perlu dipahami juga, sebenarnya dosis penggunaan satigol dan satigol ini cukup 60 gram sahabat tani, 60 gram per 1 hektar. Ini anjuran dari perusahaan. Nah saya menganjurkan minimal 100 gram dalam 1 hektar. Intinya dengan pola tadi yang saya sebutkan ya, pola yang paling efektif yaitu digunakan sebelum gulma tumbuh ya, dan yang paling efektif dicampur dengan pupuk. Di usia 7 hari setelah tanam itu dilakukan pemupukan dan dicampur dengan herbisida pembeku dengan bahan aktif pirazolfuron etil atau etil pirazolfuron 10%. Ingat, dosis pakai 100 gram atau 5 bungkus. Oke sahabat tani ya. Jadi seperti tadi pemaparan dari saya tentang bagaimana pengendalian gulma di sawah. Cukup 1 kali aplikasi mampu bertahan selama 40 hari. Nah 40 hari ini tergantung bagaimana sahabat tani menjaga air yang ada di sawah kita. Dan insya Allah sahabat tani, herbisida dengan bahan aktif ini tidak kantrak ya, tidak kantrak di pertumbuhan tanaman padi kita selama dosis sesuai dengan anjuran ya. 5 bungkus sahabat tani tidak kantrak dan masih aman. Ini sudah saya praktekkan langsung sahabat tani. Jadi saya di sini bukan cuma teori sahabat tani, kita juga praktek ya. Jadi ya praktek, ya teori ya praktek di lapangan sahabat tani. Nah mungkin sahabat tani nanti di wilayah masing-masing kok nggak mati dan yang lainnya, cek dulu kondisi pH, baik itu air ataupun tanah ya sahabat tani. Nah kalaupun pola yang lain sama, insya Allah sama semua. Bagaimana pengendalian gulma ketika masih di pratumbuh maupun di purna tumbuh dengan bahan aktif pirazolfuron etil atau etil pirazolfuron atau mengadakan satigol maupun tigol. Oke ya sahabat tani ya, bisa dipahami ya. Semoga bermanfaat dan semoga berhasil sahabat tani semua dalam mengendalikan gulma yang ada di sawah kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.